Shalom, selamat pagi sedang jemaat sekalian. Saya mengundang sedang jemaat untuk berdiri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dengan menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, pada minggu pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang kudus dan keluarga Allah. Mari kita menaikkan pujian, satukanlah hati kami. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan pujian kita dengan membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka lapar dan haus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus,
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipuaskannya jiwa orang dahaga. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang berkenan menerima kami sebagai anggota kerajaan Allah. Kami percaya bahwa kasih Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bapa tidak pernah meninggalkan hidup kami dan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kami keluarga, memberikan kami saudara. Itu semua bukti cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Tak terhitung berkat dan kebaikan yang boleh kami rasakan. Bapa, sebagai manusia yang lemah, karena keterbatasan kami mengaku bahwa kami tidak luput dari dosa. Seringkali kami menjadi orang-orang yang melukai hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan yang adalah sahabat kami, memohon belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kami akan segala dosa-dosa kami. Biarlah darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menguduskan kehidupan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur dan pengakuan dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian sebagai respon kita atas doa syukur dan pengakuan dosa kita. Sang Hyang Yesus Switran Titiang. Sane putus berdharma.
Saudara-saudara, firman Tuhan dari Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita menerima berita anugerah pengampunan dosa. Berdasarkan pada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru sebagai orang yang sudah dikuduskan dan diterima menjadi keluarga kerajaan Allah. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius pasal 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah ini. Karena apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Taruh di dalam hati kami supaya firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya enak untuk dinikmati oleh orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan bagi kita semua. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita yang disebut sebagai orang yang percaya adalah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan, kita pasti senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah orang Kristen itu? Siapa yang bisa dikatakan sebagai orang Kristen? Secara institusi, bahwa semua orang yang pergi ke gereja, beribadah, ada di gereja, ikut persekutuan, bisa disebut sebagai orang Kristen. Seandainya ada orang bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara Kristen? Apa yang akan menjadi jawaban saudara? Jawab iya. Lalu kalau ditanya, mana buktinya? Saudara adalah orang Kristen. Mungkin saudara bisa menunjukkan melalui KTP, ini di KTP saya ditulis agama Kristen. Melalui surat baptis, bisa. Melalui surat CD, bisa. Melalui semuanya itu, KTP, surat baptis, surat CD, pergi ke gereja, bisa dipakai untuk membuktikan kalau mereka adalah orang Kristen. Tapi pertanyaannya, itu kan hanya sebatas dilihat dari segi institusinya. Dari segi persekutuannya bagaimana? Introitus kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 mengatakan,
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Melalui nats introitus ini, Paulus ingin menekankan bahwa menjadi Kristen tidak hanya bicara soal institusi, tidak hanya berbicara sudah punya KTP Kristen, tidak berbicara sudah punya surat CD dan surat baptis, tetapi Paulus menekankan bahwa menjadi Kristen adalah mengutamakan keanggotaan secara rohani. Keanggotaan secara rohani. Mengapa demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena keanggotaan secara institusi tidak menjamin bahwa ia memiliki keanggotaan secara rohani. Akan tetapi keanggotaan secara rohani secara tidak langsung membuat seseorang berada dalam sebuah institusi atau gereja. Dalam bahasa sederhananya seperti ini. Orang yang rajin beribadah, rajin datang ke gereja, tidak menjamin bahwa ia benar-benar atau sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Apalagi orang yang tidak pernah ada di dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menekankan bahwa jauh lebih penting kita memahami dan memiliki persekutuan secara rohani. Dan persekutuan secara rohani membuat seseorang pasti ada di dalam persekutuan sebuah gereja. Jadi orang yang rajin, orang yang ingin membangun imannya bersama dengan Tuhan, pasti ia akan rajin ke gereja. Tapi sebaliknya juga, orang yang rajin ke gereja belum tentu ia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang yang KTP-nya sudah Kristen, orang yang sudah dibaptis di CD puluhan tahun, itu tidak menjamin kalau ia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Malahan sebaliknya, ada orang yang baru percaya tapi rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak oleh Rasul Paulus untuk memahami apakah kita menjadi Kristen hanya sebatas institusi atau kita menjadi Kristen dan membangun persekutuan rohani kita dengan Tuhan. Hal ini sangat penting sekali bagi kita untuk memahami. Sebenarnya saya ada di posisi yang mana? Apakah saya ke gereja hanya sebatas rutinitas saya? Atau saya ke gereja karena saya ingin membangun relasi bersama dengan Tuhan? Kita harus pahami dengan pasti, dengan baik di mana posisi kita. Hal itu karena hanya orang Kristen yang memiliki persekutuan yang rohani, hanya orang Kristen yang sejati yang bisa dengan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan.
Hanya orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, hidupnya dituntun oleh Tuhan, yang mampu mempermuliakan Tuhan. Dia akan berpikir berkali-kali untuk berbuat sesuatu. Dan ketika ada permasalahan, dia akan selalu minta kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan. Hanya orang yang sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan yang mampu mempermuliakan Tuhan. Ia tidak akan mempergunakan hidupnya untuk memecah belah, tapi akan mempergunakan hidupnya supaya hidupnya mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, hanya orang yang sungguh-sungguh menjadi Kristen yang memiliki hidup yang kekal. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Kristen, hanya ada dua persoalan. Hidup dan mati. Hidup bersama dengan Tuhan atau mati kekal. Orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang tidak membangun relasi rohaninya dengan Tuhan, adalah orang yang tidak pernah akan menikmati hidup yang kekal. Kematian kekal yang akan menunggu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Paulus sampaikan, kalau kita sekarang ingin membangun relasi rohani dengan Tuhan. Dalam artian apa yang menjadi milik kita, kalau di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang hidup kita tidak hanya menjadi Kristen KTP, Kristen institusi, Kristen karena surat baptis, surat sidi. Apa yang menjadi hak kita? Di dalam introitus kita, Rasul Paulus menekankan, ketika kita benar-benar menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan orang asing. Kita adalah kawan dan kita adalah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah persekutuan kita Jemaat Galang Buana ini sudah benar-benar orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah setiap orang yang ada di dalamnya satu dengan yang lainnya merasa asing? Apakah orang yang ada di dalam persekutuannya merasa dijadikan sebagai kawan? Apakah satu dengan yang lainnya sudah menganggap sebagai keluarga? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang bukan orang asing, kawan dan keluarga Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dilengkapi dengan pembacaan kita dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kalau kita berani mengkonfirmasi di dalam persekutuan kita, saya yang ada dalam persekutuan Jemaat Galang Buana adalah orang Kristen yang sejati.
Tidak hanya karena KTP saya. Tidak hanya karena saya setiap hari Minggu harus pergi ke gereja. Kita lihat. Apakah kita memiliki kasih persaudaraan di dalam persekutuan ini? Saudara-saudara, kasih persaudaraan. Apakah kita punya kasih itu di dalam persekutuan kita? Di mana ada cinta kasih, di sana ada kedamaian. Di mana ada kedamaian, di sana ada sukacita. Apakah kita semua merasakan di dalam persekutuan ini kita memiliki kasih persaudaraan? Semuanya bersukacita, semuanya saling mengasihi. Itu pertanyaan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki kerendahan hati? Menerima satu dengan yang lain. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita mau menerima orang lain dalam artian kerendahan hati? Dalam petunjuk hidup baru yang kita terima, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Kalau kita di dalam persekutuan kita memperlakukan saudara kita dengan tidak baik, memandang rendah saudara kita, itu artinya kita telah memandang rendah Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita di dalam persekutuan ini kita saling menghargai, saling mengasihi, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita diajak untuk merenungkan. Adakah kasih di hati kita? Adakah kerendahan hati di hati kita? Kalau ada kesombongan, ada ingin memecah belah, kita belum menjadi orang Kristen yang sejati. Mungkin KTP kita Kristen. Mungkin badan kita datang ke gereja. Tapi hati kita belum sungguh-sungguh. Saat ini melalui Rasul Paulus menegaskan kepada kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan kita terima kalau kita mampu menjadi orang Kristen. Kita bukan lagi orang asing, tapi kita adalah keluarga Allah. Mengapa kita harus memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih dan kerendahan hati? Karena keluarga Allah di sorga itu nanti, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, di sana itu penuh dengan cinta kasih. Mari kita mengamalkan hal itu ketika kita masih hidup di dunia ini. Kita membiasakan hidup kita penuh dengan cinta kasih. Supaya kelak nanti kita berada di surga, sudah terbiasa hidup dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menguatkan iman kita. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Galang Buana adalah keluarga kerajaan Allah. Di mana di dalamnya ada cinta kasih, ada persaudaraan, ada kerendahan hati. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadilah orang Kristen bukan karena KTP kita. Tapi jadilah orang Kristen karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak.
Bapa kami yang di surga, terima kasih kami diingatkan kembali lagi untuk kami dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Kami adalah keluarga kerajaan Allah. Berkati kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Mari menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, Sang Pemelihara dan Pemilik kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadirat Bapa, membawa syafaat-syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa kiranya akan memberkati setiap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di bangsa kami. Bapa, tolong kami untuk melewati semuanya itu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, kabinet-kabinet yang telah terbentuk. Berkati mereka semua, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah semua keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kehendak dari Bapa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk situasi yang sedang kami alami di Indonesia dan juga secara khusus di Pulau Bali mengenai pandemi virus corona ini. Bapa, tolong kami, jika boleh biarlah virus ini boleh berlalu, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengabdikan dirinya untuk menolong sesama, para tenaga medis. Bapa kiranya akan memberkati mereka, memberikan mereka perlindungan, menjauhkan mereka dari bahaya virus corona. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk situasi ekonomi yang terjadi, yang tidak menentu akibat dari pandemi ini. Bapa, kami memohon, pulihkanlah situasi ekonomi, biarlah boleh akan kembali normal. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus di Pulau Bali, secara khusus untuk GKPB. Di beberapa tempat telah dilakukan ibadah new normal. Bapa, berkati gereja-gereja yang lain yang dalam proses untuk menuju ke pelaksanaan ibadah new normal. Berkati setiap persiapan mereka. Kami percaya bahwa Bapa sanggup menolong mereka mempersiapkan gereja untuk dapat kembali beribadah dengan normal. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk rencana sidang sinode yang akan dilakukan tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus. Berkati sidang sinode, biarlah boleh berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Dan biarlah Tuhan yang akan berdaulat di dalam sidang sinode. Berkati panitia, berkati orang-orang yang telah Tuhan percayakan
untuk menjadi fasilitator dalam sidang ini. Bapa kami yang di surga, jika nanti kami akan memilih pemimpin-pemimpin untuk gereja, biarlah Tuhan sendiri yang memilih, biarlah mereka boleh yang terpilih nantinya boleh memiliki hati yang suci, hati yang bersih untuk menjadi pelayan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami Jemaat Galang Buana. Bapa kiranya akan senantiasa memberkati. Biarlah persekutuan kami senantiasa boleh menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat di mana kami memperoleh sukacita, jauhkan dari roh-roh pemecah belah, tapi biarlah kami boleh bersatu di dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Bapa kiranya akan berkenan menjamah, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Aju yang mengalami kelemahan. Bapa kiranya akan memberkati. Biarlah Aju boleh dipulihkan, boleh diberikan kesehatan. Kami yang di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Bapa kiranya akan memulihkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Bapa juga kiranya akan memberkati, biarlah di masa tuanya mereka tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Bapa kiranya akan memberkati, biarlah dengan pertambahan usia, bertambah pula hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, pendidikan, masalah rumah tangga. Biarlah semuanya Tuhan tolong. Dan biarlah menjadi nyata kuasa Tuhan atas kehidupan kami di dalam persekutuan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan ayat pembimbing kita untuk mengantar persembahan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengantar persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya juru selamat dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus berkenan atas persembahan kami ini, serta semoga persembahan kami ini dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas berkat kesehatan dan berkat-berkat lainnya yang Tuhan telah sediakan bagi kami melalui pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Dengan curahan berkat-Mu dalam kehidupan kami, mampukan juga kami untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan lingkungan kami. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami, ampunilah sekiranya jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Mari tunjukkan di dalam kehidupan kita, di masyarakat, di persekutuan kita, dan juga di keluarga kita. Sekarang sebelum saudara-saudara kembali ke dalam aktivitas saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.